Nanti mungkin kalau zaman sekarang mau dibuat keris apa namanya keyboard, nah itu bukan pamor. Iya, sekarang atau mungkin pamor drum bertumpuk. Itu juga bisa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Rahayu Kaliseng Sambikolo. Nah, ini mumpung saya berada di rumahnya Mas Ilham. Jadi beliaunya saya minta untuk mereview salah satu pusakanya, ternyata beliaunya bersedia. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ya, sesuai dengan yang kemarin kita bahas tentang secara umum pemahaman pusaka dan lain sebagainya. Di sesi ini kita akan bahas agak detail tentang pusaka-pusaka yang ada dan terutama menjadi koleksi dari Mas Ilham. Bukan begitu ya Mas ya? Iya. Ya. Kali salah satu contoh. Iya. Nah, ini di meja ini sekarang ada pusaka yang akan kita bahas secara bersama saya dengan Mas Ilham ya. Nah, mungkin ini sesuatu yang cukup unik nanti pusaka ini, dan tentunya pasti mungkin agak berbeda dengan pengetahuan dari kawan-kawan sekalian. Mungkin bisa dimulai Mas Ilham. Ini pusaka apa ini? Nah, ini kita cerita dulu secara umum ya. Ya, ini sebagai harapannya ini juga jadi tambahan pengetahuan kita lebih kepada bagaimana orang tua kita dahulu itu menghargai sesuatu dengan detail gitu ya. Jadi ini adalah suatu bilah keris pusaka. Nah, ini kalau begini ini ada pusakanya di dalam atau bilah kerisnya atau wilahnya di dalam. Kemudian ini ada sandangannya. Nah, ini adalah keris dari Jawa gitu ya, keris Jawa. Dan di Jawa itu ada dua madhab atau dua aliran besar gitu ya, Surakarta dan Yogyakarta. Ya. Karena kita ingat ya, setelah perjanjian Giyanti itu kerajaan Jawa Mataram itu terbagi jadi dua, Solo dan Yogyakarta. Dan karena pembagian dua itu menimbulkan tradisi atau style yang berbeda. Nah, kebetulan ini adalah bergaya Yogyakarta. Nah, kenapa saya bisa tahu dari Yogyakarta? Ini kelihatan dari ininya. Ini kebetulan adalah sebuah keris pusaka yang diberikan pakaian atau diberikan sandangan atau diberikan warongko dengan gaya branggah. Branggah itu ini. Nah, ada dua tipe besar, ada tiga sebenarnya. Ada branggah seperti ini. Nanti ada lagi yang gayaman atau peloan, itu sama. Ada lagi yang tipe sendang walikat. Nah, ini branggah. Ini kelihatan lebih branggah itu apa sama dengan ladrang? Ya, ladrang Ya. Ladrang branggah. Ini dibuat gini lebih gagah begitu ya. Biasanya ini dipakai untuk suatu ke pesta begitu, jadi kelihatan menunjukkan. Tentu ini tidak akan cocok untuk dipakai untuk bepergian. Oh iya. Nah, karena nanti kalau bepergian ini kan orang biasanya dipakai disengklit begini, ini akan ribet. Ini kita lihat tipis, gampang pecah dan sebagainya. Biasanya kalau bepergian nanti pakai sandang walikat. Jadi sudah lazim. Jadi ini full aksesoris ya? Sudah lazim dulu orang dahulu itu punya sabilah keris dengan beberapa warongko. Untuk bepergian, atau nanti misalnya kalau saya ketemu dengan pejabat senior, kadang-kadang saya merasa nggak pantas pakai ini, atau saya udah cukup tua gitu merasa ini cocok pakai ladrang, saya pakai yang peloan gitu, yang lebih ini. Jadi ini ladrang bergaya Yogyakarta. Jadi ini kesannya lebih gagah, lebih mewah lah, lebih fashionable gitu lebih. Kemudian ini, kemudian ini memang ada bagian-bagiannya. Ini adalah ininya tadi, belang gerahnya. Kemudian ini ada di kayu ini dibungkus dengan pendok gitu ya. Pendoknya seperti ini dengan hiasan. Kemudian di sini ada ini yang ini adalah selut, ada selutnya. Kemudian di sini ada tambahan lagi hiasannya lagi, mendak namanya. Nah, tidak semua keris menggunakan mendak. Kalau selut selalu.
Nah, ini sehingga ini lebih pendek. Selot itu yang beleduk ini ya? Apa yang bulat? Sorry, ini mendak. Ini maaf, ini mendak. Ini selotnya yang ini. Oh, selotnya yang bawah. Iya. Ini selalu ini biasanya dipakai tambahan saja untuk penghias. Kalau jenis kayunya ini apa, Mas? Ini saya juga kayaknya kalau saya ini kalau saya nggak salah ini jenis kayu trembalo. Nanti mungkin kalau saya salah boleh dikoreksi, tapi ini saya pengalaman saya agak jelas. Trembalo ya? Ya, trembalo ini. Termasuk jenis dari kayu yang sekarang cukup jarang atau memang ini ya, cukup umum? Oh, cukup jarang ya. Jarang. Seperti Timoho dan sebagainya itu. Timoho lebih jarang lagi. Lebih jarang lagi. Karena Timoho itu diambil peletnya ya. Nanti kita. Kemudian ini orang nyebutnya sebagai ukiran. Ini sebenarnya bentuknya juga macam-macam nanti. Ada yang seperti ini, ada yang seperti kepala manusia dan sebagainya. Jadi macam-macam. Artinya saya menunjukkan bahwa detailnya ini sangat diperhitungkan. Ini juga ada istilah-istilahnya. Saya juga saya tidak begitu hafal, tapi ini ada pakemnya begitu. Ini kenapa begini, berapa lebarnya. Ini kan menentukan bedanya antara yang Jogja dan Solo. Ini kemudian kurang lebih dari seperti itu. Nah, kalau kita buka, nah ini ada adab juga orang dahulu kalau membuka keris dalam rangka untuk menunjukkan kepada koleganya gitu ya, kepada temannya. Ini adalah seperti ini. Jadi yang dibuka, yang ditarik itu adalah sarungnya. Jadi ini ditekan sedikit dan ini sarungnya diangkat. Nah, begitu supaya yang temannya tahu bahwa dia membuka keris bukan untuk ngajak berantem gitu. Berbeda kalau misalnya saya buka begini, misalnya ini saya buka, saya tarik yang ini. Nah, begini ini teman saya langsung tahu ini. Oh, ini ngajak berantem ini. Nah, gitu. Jadi dia akan membuka kerisnya juga. Jadi ada filosofinya lah. Ada filosofinya. Jadi yang ini tetap diam. Nah, ini kita buka. Nah, ini adalah kita letakkan dulu ya. Ini adalah salah satu bentuk keris Jawa gitu ya. Seperti pada pembicaraan sebelumnya bahwa ini tuh juga ada standar morfologi bentuknya itu ada gitu. Ini kebetulan yang saya pegang ini adalah salah satu dari tipe atau style atau dapur Pandowo Lare gitu ya. Ini luk 5 ya? Ya, luk 5. Oh, luk 5 ya. Jadi dihitung dari sini 1 2 3 4 5. Luk 5, kemudian ada aksesorisnya tertentu ini, maka dia menjadi Pandowo Lare gitu. Ada lagi Pandowo yang biasa juga ada. Nanti ada lagi Pandowo Cinarito, ada lagi sama-sama luk 5 gitu. Jadi luk 5 sendiri nanti akan terbagi dalam berbagai macam mode. Kalau yang menciri khaskan Lare atau Pandowo Lare itu yang mana? Dari riciannya di sini ada lambe gajah, ada keruingan, ini adalah Pandowo Lare. Itu nanti membedakan dengan jenis Pandowo yang lain. Betul, ya. Dia kemudian ada sogoannya dan sebagainya. Walaupun khasnya sama, nanti luk 5. Luk 5. Semua Pandowo pasti luk 5. Nanti ada juga pulang geni yang luk 5. Oh, ada juga. Pulang geni luk 5, tapi dia lebih sederhana, tidak banyak rician nih di sini. Itu rician itu semacam kayak kita bisa katakan aksesoris bentuk gitu ya. Nah, ada ini. Kalau ini ada lambe gajah. Ada lambe gajah, ada kemudian ada di sini ada pijetannya gitu, tapi tidak ada sogoannya, tidak ada. Nah, itu jadi Pandowo Lare. Kemudian yang khas lagi di sini adalah ini. Jadi keris ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ini wilayahnya, ini ada bagian yang terpisah nih di bawah ini. Kalau diperhatikan nanti mungkin bisa di-shoot dengan teman-teman. Ini bagian bawahnya ini terpisah dengan atas. Ini adalah gonjo. Gonjonya kayak dasarnya gitu ya. Betul. Ini memang kadang-kadang karena dipakai berperang begitu. Kadang-kadang kalau diperlukan harus dipakai berperang. Kadang-kadang gonjo ini bisa rusak. Nah, ini kadang-kadang bisa diganti, kalau terpaksa bisa diganti. Kadang-kadang karena ini memang kayak seperti tumbak juga gitu kadang-kadang. Nah, ini kebetulan keris ini berpamor. Nah, pamornya kalau kita lihat di sini memiliki bentuk seperti garis, terus kemudian di sampingnya ada lingkaran-lingkaran begitu ya. Nah, jadi ini ada lurus di tengahnya gitu ya. Ada yang membentuk garis di tengahnya. Nah, kemudian ada sampingnya garis ada bulatan-bulatan yang disambungkan oleh garis putih yang tengahnya ini. Nah, ini disebut pamor apa? Nah, ini orang nyebutnya sebagai bonang serenteng. Oh, bonang serenteng. Kalau kita tahu di gamelan itu ada
alat akustik namanya bonang ya, perkusi yang bonang yang bentuknya bulat-bulat yang dipukul itu. Nah, itu direnteng-renteng di sini nih. Nah, kembali seperti kemarin, ini dibuat dengan cara melipat. Jadi dilipat sedemikian rupa, dilipat, dipukul begitu supaya pamornya ini kelihatan terus. Jadi ini walaupun dicuci, dibersihkan akan terlihat pamor ini tentunya. Nah, kalau nilai atau apa ya maksud dari filosofi dari bonang serenteng ini apa Mas Ilham? Ini sebenarnya gini, ini sebelum oke, kita ke sana nanti. Ini termasuk jenis pamor yang memang direkan, yang disengaja dibuat. Jadi diciptakan. Ada dengan intensi saya memang mau membuat bonang serenteng. Sehingga ada polanya begitu ya. Betul. Ada juga nanti ada pamor pola ini yang tidak disengaja, ada pamor tiban. Jadi si empu tidak sengaja membuat, tetapi kadang-kadang muncul dengan sengaja. Jadi proses natural gitu. Betul. Ya. Nah, ini bonang serenteng ini pamor yang disengaja dibuat. Nah, didesain lah. Didesain. Tentunya ini melambangkan apa? Kalau dari sisi filosofisnya ya, orang yang sudah mampu memiliki gamelan yang bagus, entertainment yang bagus, kemudian itu tentu dia sudah memiliki kecukupan dari sisi materi dan ekonominya dia bisa menikmati kehidupannya dia. Jadi itu sudah proses bagaimana pemenuhan dari bukan masalah pokok, lebih dari pokok. Jadi itu sudah kayak kelangenan, hiburan yang seperti entertain. Jadi diharapkan orang yang memegang ini bisa mencapai tahap itu. Selain itu juga ini adalah bonang, ini bonang itu adalah alat musik, alat hiburan, sehingga sebagai pribadi dia juga bisa pribadi yang menyenangkan bagi orang di sekitarnya. Karena ada orang yang mungkin orang yang cukup berada tapi tidak menyenangkan bagi orang lain. Itu pengharapannya seperti itu. Jadi pada waktu saya membuat keris ini, meminta empu buat keris, saya berharap semoga Tuhan memberikan karunia saya seperti itu, jadi orang yang bercukupan tapi juga bisa menyenangkan orang di sekitar kita seperti itu. Karena sebagaimana sifat gamelan ya pada saat dimainkan itu banyak yang menyukai, menghibur, membuat ketenangan gitu. Nanti mungkin kalau zaman sekarang mau dibuat keris keyboard, nah itu bukan pamor. Sekarang atau mungkin pamor drum bertumpuk. Itu juga bisa nanti. Betul juga ya. Bisa nanti. Cuma kalau dulu kan empu dulu atau orang dulu mungkin di zamannya keris dibuat kan mengertinya alat musik ya gamelan. Dan itu tidak betul kemungkinan karena kan banyak sekali sekarang empu-empu atau ada tidak mau disebut sebagai empu, sebagai pengrajin yang cukup terkenal ya, seperti Pak Fauzan dan sebagainya itu membuat mendesain pamor-pamor baru juga. Jadi kan itu tidak harus misalnya kayak mesti zaman lalu lah ya. Boleh. Jadi ada diciptakan pamor-pamor baru. Kenapa pamor itu banyak banget ya karena begitu. Dan kadang-kadang namanya itu ya mengikuti kreativitas dari si empunya. Nah, kembali ke keris ini. Mas Ilham. Jadi apakah keris ini mempunyai selain tadi kan Pandowo Lare ya kayak gitu. Nah, apakah ini ada semacam nama khususnya gitu? Misalnya kalau keris kan ada kiai siapa dan sebagainya. Nanti kita ini. Itu sebentar boleh. Saya sendiri itu tidak begitu ini. Gimana? Saya sebenarnya pengen diskusi dulu tentang ini nih. Ini keris ini sudah agak lebih dibandingkan keris yang biasa yang lain. Karena begini, ada aksesoris tambahan. Gitu, ada aksesoris tambahan. Di sini kalau kita lihat yang kuning-kuning ini diberikan hiasan atau tambahan berupa hiasan yang berupa emas. Ini kinatah emas. Kinatah emas. Ini kinatahnya Panji Wilis begitu, ada motifnya, ada edisi Panji Wilis. Hanya di bagian ujung sedikit, kemudian ada di gonjonya dengan motifnya adalah motif sulur daun-daunan. Karena ini daunan bunga itu kan lambang dari satu yang hidup begitu ya. Kemudian sulur itu bertali-tali, diharapkan ya kita bisa memberikan pertalian kehidupan yang bagus, kemudian umur yang panjang dan sebagainya, seperti itu yang diharapkan. Berkesinambungan. Dan ini model-model dengan penambahan hiasan emas ini tidak selalu, ini hanya beberapa, dan ini bisa
berkembang. Misalnya gini, saya waktu pesan pertama keris ini tanpa kinatah, hanya hitam begini, jadi polos begitu. Mungkin hanya pamor aja ya. Seiring dengan mungkin kemampuan ekonomi saya meningkat, Iya. wah kayaknya keris saya tambahkan susulan kinatah itu boleh, tidak harus dari awal sudah terbentuk seperti itu ya. Dan itu dilakukan. Kayak misalnya dulu kalau kita kisah yang terkenal seperti misalnya pada zaman Sultan Agung, ya pada waktu setelah prajuritnya berhasil menumpas pemberontakan Adipati Pargulopati itu, beberapa panglimanya atau orang yang berjasa, kerisnya diminta oleh kerajaan untuk ditambahkan hiasan emas dengan motif tertentu di bagian gonjonya. Dia artinya dari zaman dulu pun menyusulkan hiasan emas itu hal yang lumrah gitu. Jadi misalnya nanti teman-teman suatu saat akan mengoleksi keris terus melihat keris ada kinatahnya terus dikomentari, wah ini kinatahnya baru, oh nggak apa-apa. Yang penting wilayahnya sesuai dengan apa yang disampaikan si pemilik kerisnya. Gitu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa sebetulnya kinatah emas ini sudah periode berikutnya ya. Bisa juga. Artinya tidak langsung dari awal empu itu dibuat, empu yang buat keris yang awal itu ya. Biasanya kadang-kadang saya sebagai panglima perang misalnya, saya menggunakan keris ini saya pakai untuk berperang, kemudian saya menang perang, sebagai rasa syukur keris saya tambahkan hiasan. Ini juga ada di kebudayaan tempatnya juga begitu kadang-kadang kan. Saya pedangnya siapa itu ditambahin dengan ini. Kemudian di sini sebenarnya nanti kalau seperti dipertunjukkan dengan teman-teman dengan detail, ini tidak hanya kinatah emas, di sini juga ditambahkan beberapa batu permata yang ditanam di sini. Oh betul. Dari bawahnya ini ada seperti batu permata ini. Ya, ditanamkan begitu. Ini warna hijau ya? Iya, hijau kemerah-merahan. Hijau kemerah-merahan. Iya. Ada juga di sini. Berarti ini kalau dari sisi aspek keris, artinya dari sisi keindahannya maupun dari aksesorisnya itu sudah luar biasa ya? Ya, kebetulan ini memang mungkin pemiliknya dahulu memang ini menjadikan salah satu keris ageman yang dipakai begitu. Jadi kalau saya ke pesta dan sebagainya, maka dipakailah keris ini dan untuk menunjukkan juga kelas sosial dari yang memiliki ini. Ya, kan kadang sama dengan kalau kita cerita kemarin bahwa ini seperti gadget, kadang-kadang gadget itu ditambahkan dengan casing yang tambahannya bagus dan sebagainya. Betul. Gitu. Nah, kemudian dari tangguh, nah ini kita bisa lihat nih, tapi kebetulan dari besinya, ini kita bisa lihat besinya cukup hitam, kemudian besi pamornya cukup bersih, maka ini tentu bukanlah keris dari era yang cukup sangat tua. Ini udah agak pertengahan. Jadi orang menyebutnya ini keris era nom-noman. Nom-noman itu ini kalau dari tangguhnya ini dari perkiraan bentuk dan kondisi bilahnya ini diperkirakan di masa sekitar Hamengkubuwono ke-5. HB5 berarti. Jadi abad 17-18 ya. Sekitar. Nah, itu ini termasuk keris nom-noman, nem-neman orangnya. Bukan keras. Kalau nanti ada yang sepuh itu biasanya ya Mataram, kadang-kadang ada yang sampai Mojopahit. Nah, begitu. Ada Senopaten, nah begitu. Ini nom-noman. Jadi sehingga pembuatannya teknologinya lebih maju lah ya mungkin. Ini besinya lebih bersih. Nah, kalau kita lihat di sini ini nanti kelihatan di pamornya itu putihnya lebih cemerlang, hitamnya lebih hitam, tidak ada pengotor-pengotornya. Karena mungkin pada waktu abad 17 itu besi-besi industri sudah cukup banyak. Jadi walaupun dia menggunakan logam pamor misalnya pakai meteorit dan sebagainya, tapi itu tidak dominan. Berbeda nanti kalau kita lihat keris yang dari zaman Majapahit, itu biasanya hitamnya tidak bisa sempurna, kecuali proses mewaranginya tidak sempurna, gitu. Nah, kembali kepada namanya, kebetulan saya sendiri tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk namanya ini. Mungkin, tapi kalau sebenarnya bisa juga kita gali secara metafisis itu bisa, menurut kemungkinan. Jadi kita bisa dengan teknik kita kembali kita lihat dari benda ini, karena benda ini ada sejarah sejarahnya, kita bisa melihat dia walaupun itu nanti sifatnya sangat subjektif sekali. Bisa. Karena ini kan ada keterbatasan satu sama lain dan itu bisa ada perbedaan gitu. Nanti kalau teman-teman pemirsa ada yang tertarik gitu ya, namanya apa bisa ditanyakan di komen. Nanti kita akan kasih informasi ini namanya siapa, kiai siapa begitu ya. Nanti kalau memang ada yang tertarik gitu. Karena secara umum kita lebih bahas dari sisi inilah contoh keris
Jawa begitu, Ya. yang ada pamornya, ada hiasan-hiasan tambahannya. Ya. Ini menunjukkan bagaimana orang dahulu membuat bahwa keris ini memang tidak semata-mata sebagai senjata. Gitu. Memang kalau terpaksa ya bisa dipakai untuk senjata, gitu. Tapi dia lebih kepada ageman, Iya. sebagai pusaka, sebagai tanda identitas gitu ya. Ya. Nah, ini kalau ini saya pakai pasti saya saat di tempat Mas Sigit melihat saya melihat keris ini, orang tahu oh ini kerisnya Mas Ilham ini. Iya. Nah, gitu. Kamu ini macam datang ke sini atau ada yang mewakili? Nah, begitu pasti. Iya. Nah, ini bisa. Itu dulu biasa. Dulu kadang-kadang putra mahkota kerajaan Jogja diundang ada satu perhelatan di Belanda begitu. Iya. Karena sang raja tidak bisa datang, diwakilkan putranya membawa keris rajanya. Itu sudah sama dengan sang raja datang kepada perhelatan tersebut. Iya, iya. Nah, moga dilihat. Oh iya. Nah, silahkan. Ya, ini luar biasa. Memang termasuk pamor, kalau orang Jawa mengatakan yang namanya Bonang Srenteng ini pamor priai. Ya, gitu ya. Betul. Ada orang yang jadi sekilas kalau kita bicara tentang rasa yang ditimbulkan oleh ini kan ketenangan ya, kewibawaan dan tapi ketenangan juga yang muncul dari energi atau aura yang ada di dalam keris ini ya. Ini kalau kita lihat dari pamor Bonang Srenteng ini. Nah, mungkin dari hal-hal yang bisa Mas Ilham ya, yang bisa disampaikan lagi selain tadi pamor, terus kemudian dari jenis besinya dan kemudian ada beberapa aksesoris hiasan dan lain sebagainya. Adakah sesuatu yang agak khusus dalam mungkin cara mendapatkan keris ini dan lain sebagainya atau apa seperti itu? Sebetulnya enggak, kalau ini keris ya saya dapatkan dari seorang teman yang kebetulan dia juga kolektor begitu. Tapi karena ada biasa ya namanya orang kadang-kadang ekonomi naik turun gitu ya, pas mungkin dia ada lagi keperluan kebetulan ini ditawarkan saya mahari begitu. Karena kan ada juga misalnya keris-keris yang itu dari misalnya diambil dari katakanlah dari candi mana atau mungkin tempat khusus yang seperti itu, jadi macam-macam lah orang. Ada juga keris-keris yang memang kita harus akui kalau kita di dalam perkerisan memang kita harus akui kadang-kadang ada beberapa keris yang diambil dari misalnya secara gaib begitu ya, penarikan gaib ada dan kadang-kadang ya memang percaya tidak percaya kita tidak tahu apakah itu direkayasa atau tidak, tapi proses pengambilan itu dilakukan memang benar-benar dengan secara mengambil dari dunia gaib gitu ya. Kalau ini pemeliharaannya seperti apa Mas, atau sebagaimana lazimnya keris atau mungkin ada yang khusus ini dengan terhadap Bonang Srenteng? Kalau sebenarnya yang ini kalau secara pemeliharaan sama dengan keris yang lain. Saya termasuk orang yang jarang mewarangi keris. Karena itu tadi kalau diwarangi itu sebenarnya akan mengurangi material dari logam ini walaupun ada yang mikron merusak juga. Iya, dia akan berkurang beberapa mikron karena kan dimakan kan yang kena oksida dibersihkan. Jadi memang lebih kepada ini saya simpan di tempat yang humidity-nya rendah gitu. Jadi ini mungkin sudah 5 tahun tidak diwarangin tapi masih cukup bersih. Masih cukup bersih ya. Karena memang disimpan di tempat yang humidity-nya rendah. Jadi kalau zaman sekarang lebih mudah kan bisa dibantu dengan air conditioning atau dipakai apa itu namanya? Silika gel begitu, itu bisa. Kemudian sekali waktu kita kasih minyak gitu sebagai tanda untuk menambah seperti proteksi lah sebenarnya. Jadi itu kan secara umum memang pemeliharaan pada keris-keris secara umum lah ya seperti itu. Cuma jadi biasanya ini karena ada apa namanya? Ada kinatahnya memang nanti pada waktu marangi itu harus yang kita harus percaya dengan orang-orang yang menangani keris ini dengan cukup hati-hati. Karena memang tidak menutup kenyataan bahwa ada beberapa orang yang warangi itu dengan cukup kasar, sehingga merusak disikat, termasuk kinatahnya dengan disikat atau dengan deterjen dan sebagainya. Nah itu yang saya agak hati-hati karena makanya biasanya saya warangkan dengan orang-orang yang memang saya sudah cukup kenal gitu. Nah itu jadi ini salah satu keris yang dipunyai oleh Mas Ilham ya. Jadi keris Pandowo Lare ya, tentunya menambah khasanah dari kawan-kawan sekalian ya terhadap perkerisan di tanah air gitu. Saya kira
untuk sesi Pandowo Lare ini sekian dulu ya. Dan terima kasih pada Mas Ilham. Sama-sama. Ya, kita lanjutkan pada episode berikutnya dengan materi keris yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Kaliseng Sambikala. Kita nuri sing ndi?